Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyadi, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Kaliburu, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Perkenalkan juga pengajar praktik saya, yaitu Bapak Al-Amin Wahid, dan Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Yanik Prihatini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan tentang alur pembelajaran modul 1. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat yaitu tentang budaya positif. Budaya positif berdasarkan penerapan tahapan baja akan muncul pembiasaan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata. Tolak ukur. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Siswa mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta minta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan sejawat. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan dalam kegiatan aksi nyata. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan seluruh siswa agar tindakan yang telah disusun dapat terlaksana. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dukungan dari orang tua untuk mendukung budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli salli ala Amri wali nyatakan lisani yang kami yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kaliburu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru keluarga besar SD Negeri Kaliburu, rekan-rekan tenaga kependidikan SD Negeri Kaliburu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita akan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor SD Negeri Kaliburu tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang pertama kami ucapkan karena Bapak Ibu sudah kerso melalui undangan saya
untuk berkumpul di kantor SD Negeri 2 dalam rangka yaitu tentang desiminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Karena saya punya kewajiban untuk menularkan pengetahuan saya terkait dengan pendidikan saya di guru penggerak, utamanya di modul 1.1 sampai 1.4, yaitu tentang penerapan nilai budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kami mulai, nanti saya bukan menggurui, ini saya hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan kebetulan ini juga menjadi tanggung jawab saya sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen untuk melakukan desiminasi ataupun bahasanya itu penularan materi. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nanti Bapak Ibu bisa melihat di layar ataupun nanti ada sesi tanya jawab, tanggapan maupun komentar kami persilakan seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini program guru penggerak di Kabupaten Kebumen untuk angkatan 6 kali ini memang sedang berjalan. Moto saya adalah guru bergerak Indonesia maju. Selanjutnya perkenalkan, saya di angkatan 6, saya Priyadi Generasi 20, saya didampingi oleh Ibu Yanik Prihatini, fasilitator dari MAKU. Kemudian saya juga didampingi oleh pengajar praktik dari pengurus pesantren Al Amin Wahid. Ini rekan dari Bapak Gunawan, sekaligus juga rekan saya di pendidikan S2 seperti itu Pak. Itu perkenalan singkat. Kemudian kali ini saya akan melakukan desiminasi atau penularan materi tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum ke budaya positif, perlu kami sampaikan alur pembelajaran modul 1. Alur pembelajaran di modul 1 yang sudah saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Nanti yang akan saya keluarkan pengetahuan saya tentang poinnya pada budaya positif. Tetapi perlu kami sampaikan dulu runtutan materinya dari awal. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat alam dan zaman pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam dan kodrat zaman ini maksudnya kodrat alam bahwa setiap anak, setiap murid itu mempunyai karakteristik atau latar belakang kodrat alam. Dari mana latar belakang keluarganya, latar belakang lingkungannya seperti apa. Misalnya kalau anak yang tinggal di daerah pegunungan itu pasti nanti karakteristiknya beda dengan anak yang ada di daerah pesisir seperti itu. Kemudian kodrat zaman, bahwa sekarang adalah abad 21. Anak-anak itu sudah beda dengan zamannya 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sudah beda, sehingga kita diharapkan dalam proses pendidikan adalah menuntun mereka menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian pendidikan itu juga harus berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini adalah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak. Kemudian peran pendidik itu diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja
beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Ini diharapkan kita sebagai guru itu sebagai seorang petani, bahwa murid kita itu diberatkan tanaman, ada yang jagung, ada yang padi, ada yang lain sebagainya, ya, sehingga mereka tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Itu tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ini karena saya di guru penggerak, ini maksudnya saya sedang mempelajari tentang nilai dan guru penggerak. Tapi yang masuk di sini adalah, ya ini maksudnya adalah nilai dan peran guru, seperti tidak hanya guru penggerak. Ya di sini seorang yang harus mempunyai nilai bisa menjalankan perannya untuk menuntun murid dalam pembelajaran dan memastikan perannya di lingkungan sekolah. Nah ini nilai-nilai seorang guru. Yang pertama itu berpihak pada murid, itu nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu nilai-nilai seorang guru. Kemudian peran seorang guru. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya kita sebagai guru diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Kemudian menjadi coak bagi guru, menjadi pelatih lah ibaratnya. Kita memang kalau bisa memberikan pelatihan, kolaborasi dengan yang lain, ya kita bisa memberikan pelatihan. Kemudian mendorong kolaborasi, selalu kita konsisten untuk melakukan kerjasama. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid student agensi. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ini ada nilai dan peran yang harus kita pahami, kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga, ini tentang rumusan visi penggerak. Ini diharapkan seorang guru itu juga punya visi. Ini maksudnya adalah visi pribadi kita. Kalau di sekolah itu ada visi, misi, tujuan, nah kita sebagai guru juga punya visi. Nah, kemarin dalam perumusan visi ini diperlukan yang langkah tepat dalam pelaksanaannya. Visi dapat terwujud dengan kerjasama dengan seluruh warga sekolah atau warga kelas. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret untuk menggunakan tahapan baja kalau kemarin. Nah, tahapan baja ini adalah tahapannya membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah ini dalam merumuskan sebuah visi ini ada tahapannya seperti itu. Tapi ini hanya sekilas seperti itu. Kemudian yang modul yang terakhir tentang budaya positif. Ini yang nanti akan saya sampaikan tentang. Nah, sampai pada poinnya kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya punya kewajiban untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di kelas kita masing-masing maupun di sekolah. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di kelas kita masing-masing maupun di sekolah. Kemudian apa yang menjadi konsep utama dalam budaya positif? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Kemudian yang poin yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini nanti akan ada pembahasannya. Nah, kita yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini kata kuncinya adalah guru, penggerak, paradigma, dan kita yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini kata kuncinya adalah guru, penggerak, paradigma, dan pembelajaran. Ini dimaksudkan bahwa napas orang guru adalah mencipta perubahan kecil dari ruang-ruang kelas,
dengan mengajar, mendidik atau menuntun, menghantar peserta didik agar mampu mengimbangi tuntutan perkembangan kodrat alam dan zaman. 5 perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas. Yang pertama adalah mengajak lebih sering siswa untuk berdiskusi, memberi ruang lebih luas ke siswa untuk berperan menjadi guru, kemudian mencetuskan proyek bakti sosial melibatkan semua kelas, kemudian menemukan bakat pada murid yang kurang percaya diri, kemudian menawarkan kepada guru lain pada saat mengalami kesulitan untuk melakukan apapun, atau di sini adalah kolaboratif. Ini adalah paradigma yang perlu kita perlahan-lahan kita rubah mindset kita. Kemudian dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran itu bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter mereka agar mereka menjadi siswa, menjadi manusia yang mempunyai karakter atau berkarakter seperti itu. Kemudian disiplin positif. Ini kata disiplin. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin berarti aturan, gitu. Kemudian, nah ini paradigma yang perlu kita rubah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan anak-anak itu bisa disiplin itu bukan karena aturan, tapi mereka mempunyai motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Itu tentang disiplin positif. Kemudian yang berikutnya ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan dasar anak. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian yang kelima kebutuhan kesenangan. Anak-anak dalam kelas itu pasti perilakunya ya diantaranya mereka ingin dipenuhi dari kelima itu, ya. Ada yang ingin dikasih sayang oleh bapak ibu guru, ada yang ingin bebas, ada yang ingin senang. Contoh kalau anak-anak kita jalan-jalan, itu kan contoh mereka ingin senang, ya. Mereka mempunyai kebutuhan kesenangan yang mungkin selama seminggu tidak terpenuhi di kelas. Mereka mengharapkan jalan-jalan karena mereka mempunyai kebutuhan untuk merasakan senang. Ya, ini kita bahas lagi kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, artinya kebutuhan tentang kesehatan, rumah ataupun makanan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kaitannya dengan psikologis, artinya kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kita pinginnya seperti kita bebas, tidak terlalu banyak yang mengekang. Nah, ini kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi
dan keterampilan kita serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini kebutuhan kita, kepengen dihargai, pengen diakui bahwa kita mampu, ini suatu kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini kita kebutuhan untuk merasa senang. Tadi kalau anak-anak di kelas pengen bermain, tertawa, jalan-jalan, keluar kelas, itu mereka adalah ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, kemudian untuk mencapai itu semua ini diperlukan motivasi tentang perilaku manusia. Bahwa motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, diri siswa secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini saya bedakan. Saya bedakan menjadi 3 tentang motivasi ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini pasti ada yang itu. Nah, murid melakukan disiplin diri itu karena mereka takut dihukum. Kata tadi disiplin, ini namanya faktor ekstrinsik, faktor eksternal, faktor dari luar. Mereka melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini murid melakukan disiplin karena ya ingin mendapatkan imbalan, Ini juga masih faktor ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid mulai melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini merupakan faktor intrinsik. Ini faktor yang paling baik kalau anak-anak itu mulai melakukan disiplin diri kalau dia menyadari tentang nilai-nilai kebajikannya sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini tadi sedikit disinggung depan. Yang pertama, disiplin seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai gagal. Ini yang pertama adalah konsep disiplin dengan hukuman. Karena ini akan menyakitkan bagi anak. Kemudian tidak nyaman, memaksa, membuat takut murid menjadi rendah diri. Ini yang namanya hukuman ya pasti seperti itu. Kemudian yang kedua ini penghargaan. Ketika anak-anak itu ingin melakukan disiplin tapi karena penghargaan, ini nanti tidak efektif. Kemudian membuat iri yang lain, mematikan kreativitas, kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin. Konsep disiplin tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal tadi, hukuman atau penghargaan. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak ini dengan konsep yang nanti akan kita bahas, yaitu dengan konsekuensi atau restitusi. Nah ini ternyata ada teorinya. Ini contoh di tabel ada tiga kegiatan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang di sebelah dituliskan identitas gagal, kemudian yang di sebelah identitas sukses. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak-anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid dalam waktu pendek. Kalau restitusi ini menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan seperti itu. Kemudian yang slide berikutnya, nah, ini masih sama dengan yang tadi. Nah, ada
ada stimulus respon maupun teori kontrol. Jadi untuk makna kata disiplin ini nanti ada tiga jenis konsep teori tadi tentang hukuman atau penghargaan, kemudian konsekuensi dan restitusi. Ini nanti dibahas tentang segitiga restitusi seperti itu. Konsep disiplin tadi yang saya sampaikan tentang restitusi. Pengertian dari restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini konsep yang melalui pendekatan restitusi ini harapannya yang efektif, yang sukses. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini tentang ini. Nah, kita bahas lagi tentang perbedaan dari konsep hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Ini saya ambil contoh, siswa sering tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Kalau pada poin hukuman, ini contoh misalnya siswa tidak boleh masuk kelas sebelum PR selesai dikerjakan. Itu pada kalau hukuman pasti seperti itu. Orang garap betul kayak gitu. Terus konsekuensinya. Nah, kalau pada konsekuensi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, mungkin siswa diberi konsekuensi mengerjakan pada saat jam istirahat. Ya sudah, nanti kamu kerjakan pada saat jam istirahat seperti itu. Nah, ini pada tahap atau konsep pendekatan restitusi, nanti guru akan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada keyakinan kelasnya. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu guru tidak memberi hukuman, tapi hanya bertanya seperti itu, bertanya kepada siswa dengan menanyakan keyakinan kelas dan membantu atau mengarahkan siswa untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti siswa yang akan mencari atau menemukan solusinya. Kemudian pada konsep hukuman, guru marah, siswa menjadi takut, itu jelas. Pada konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pada konsep restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Begitu. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, pada pendekatan restitusi, ketika nanti kita akan mendisiplinkan anak, kita juga harus memahami posisi kita sebagai seorang guru. Nah, ini ada posisi-posisi kontrol restitusi nanti yang akan diperankan oleh guru. Yang pertama, ini guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Orang di sini murid maksudnya, membuat murid menjadi merasa bersalah. Kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Ini contoh posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Ada penghukum buat orang bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasusnya. Nah, di sini penerapan 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasusnya, siswa ada yang tidak memakai seragam lengkap saat upacara. Pada posisi kontrol penghukum, kita akan mengatakan yang tidak berseragam lengkap
berdiri di depan. Itu kontrol pada penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Pak Guru pasti akan bilang, berapa kali Pak Guru bilang sama kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, ini adalah tipe kontrol yang membuat murid merasa bersalah kayak gitu. Kemudian teman, ya, ketika posisi kontrolnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, besok jangan lagi. Ini sebagai teman posisinya. Kemudian sebagai pemantau, ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Karena kalau misalnya anak-anak pasti kan kalau tidak pakai seragam biasanya disuruh baris sendiri. Nah, ini posisi pemantau menanyakan, kamu sudah melanggar apa? Kemudian konsekuensinya bagaimana kalau kamu melanggar seperti itu. Kemudian yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer muncul pertanyaan begini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak, misalnya. Kemudian kira-kira apa kamu mau memperbaikinya? Ini contoh jenis kontrol pada manajer. Pasti anak akan menjawab, iya Pak, insya Allah saya akan memperbaikinya, seperti itu. Kemudian, nah, dari semua tadi di depan saya mengambil kata keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nanti, karena tadi juga sudah muncul. Nah, kaitannya dengan disiplin, kemudian restitusi. Ini sebelum melaksanakan itu, kita memang diharapkan membuat keyakinan kelas dulu. Nah, kalau kita guru ya di kelas dulu, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasa halus dari peraturan kelas. Sebetulnya kita juga sudah sering melaksanakan itu. Contoh, misalnya anak-anak yang buang sampah di kelas itu contoh. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan murid-murid, itu keyakinan. Tetapi kalau yang dipasang oleh bapak ibu guru tanpa ada musyawarah dengan murid, itu yang dinamakan aturan. Seperti itu bedanya seperti itu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, karena ya mengapa kita mempunyai peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ini ada pertanyaan pemantik. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, ini contoh mengapa kita memiliki peraturan memakai helm. Ya, karena kalau yang namanya aturan, nanti kalau ada polisi hilang. Nah, itu masih kesadaran kita itu belum intrinsik, masih ekstrinsik. Tapi mengapa kita punya peraturan memakai helm? Ya karena helm itu untuk keselamatan, gitu. Itu sudah faktor dari motivasi diri tentang kebajikan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya karena untuk mencegah pencegahan COVID kalau kemarin seperti itu. Kegiatan membuat keyakinan di kelas saya di kelas 6B. Kemarin kami juga sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Ya, dalam proses pembuatan keyakinan kelas, langkah yang pertama adalah berdiskusi dengan mereka. Berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Bagaimana tentang kebersihan, kemudian bagaimana yang bertugas piket, kemudian bagaimana kalau nanti ada temanmu yang tidak berseragam, ada yang mengganggu temannya, itu didiskusikan, kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, apabila itu sudah dirundingkan dengan anak-anak di kelas, kemudian hasil dari kesepakatan itu kemudian kita dokumentasikan atau kita pasang di kelas, sehingga nanti kalau anak-anak melihat itu mereka tahu dan ingat. Contoh, bagi yang membuang sampah di kelas, kewajiban misalnya nanti piket sendirian, nah, itu contoh. Tapi yang menentukan itu nanti bersama-sama, bukan pak gurunya tapi anak-anak, sehingga mereka ketika melakukan kesalahan itu mereka itu
tidak tertekan karena mereka sudah kesepakatannya seperti itu, kesepakatan antara mereka dengan bapak ibu gurunya. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama ini lebih abstrak daripada peraturan, lebih abstrak, lebih luas. Kemudian yang kedua sedikit tapi lebih bermakna. Kemudian berupa pertanyaan universal, kesepakatan semua warga kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, dibuat dalam bentuk positif. Positif karena ini kesepakatan dengan semua warga kelas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sama dengan tahapan ketika kita berinteraksi dengan anak yang melakukan kesalahan atau tidak melakukan disiplin. Pada tahapan ini yang pertama ini adalah menyetabilkan identitas, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua kan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pada langkah ini, ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya, kita tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Oh, kamu tidak mengerjakan PR ya? Iya Pak. Menurutmu kamu salah apa enggak? Iya Pak. Nah, itu menstabilkan, mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini memvalidasi. Oh ya sudah, berarti kamu melanggar tadi keyakinan di kelas tidak mengerjakan tugas. Iya Pak. Ya terus bagaimana? Ya nanti kan besok saya tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya memvalidasi. Tindakanmu salah, tapi ya tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Karena tadi sudah membuat keyakinan kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Pasti anak-anak akan banyak bersuara atau menyampaikan kalau tidak mengerjakan PR bagaimana, keluar, terus dihukum dan sebagainya. Nanti disepakati. Ya, keyakinannya apa kalau ada misalnya tidak mengerjakan PR ataupun yang lain seperti itu. Haji, kenapa hari ini kamu tidak bersemangat dalam belajar? Kamu lupa tidak membawa buku tugas seperti itu. Tapi kamu sudah mengerjakan belum? Oh sudah, ya udah, nggak apa-apa. Kamu hari ini lupa membawa tugas juga nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mengerjakan kan? Sudah, itu juga kamu sudah baik, sudah bertanggung jawab untuk mengerjakan. Cuma karena kamu hari ini lupa, begitu ya? Ya, oke. Terus kalau kamu tidak membawa buku tugas, kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Melanggar ya? Harusnya bagaimana? Ya seperti itu ya, ya karena kamu tidak membawa buku tugas, kamu melanggar keyakinan kelas, tidak disiplin, gitu ya. Oke ya, agar kamu besok tidak lupa lagi membawa buku kelas, bangunnya lebih awal, tidak kesiangan, kamu harus bagaimana? Tidur lebih awal ya. Nah besok jangan tidur sampai larut malam, biar bangunnya kasih. Terus kamu tidak lupa menyiapkan buku, gitu ya. Ya karena kalau nanti kamu bisa bangun lebih awal, dikasih kamu disiplin, itu harapanmu besok seperti apa? Ingin jadi anak yang rajin ya, anak yang disiplin gitu ya. Ya kamu bisa ya melakukan itu ya, bisa ya. Ya besok tidurnya jangan malam-malam lagi, biar bangunnya tidak kesiangan. Terus bukunya disiapkan semua yang harus dibawa. Gitu ya. Ya, terima kasih Mas Fajri. Iya, Pak. Kamu tahu nggak kenapa kamu Pak Guru panggil ke sini? Enggak, Pak. Ya, begini ya. Kemarin kata teman-teman kelasmu, kamu siang kemarin tidak melaksanakan piket, betul?
Betul Pak, tapi saya sudah melaksanakan piket di pagi hari Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu kemarin pagi hari melaksanakan piket itu juga sudah bagus. Nah sekarang kamu Pak Guru panggil karena itu. Tapi Pak Guru tidak akan memarahimu atau menyalahkanmu. Pak Guru hanya ingin tahu alasanmu. Kenapa kemarin kamu tidak melaksanakan piket siang? Karena saya pulangnya terburu-buru dan tidak melaksanakan piket. Oh begitu. Nah sekarang kalau kamu tidak melaksanakan piket berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Iya. 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 Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Melaksanakan piket dengan baik. Oh seperti itu. Nah sekarang agar kamu tidak melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kamu lakukan? Pulang dengan tidak terburu-buru dan melaksanakan piket kelas. Sanggup kamu seperti itu ya? Sanggup. Sanggup besok ya? Sanggup. Oke, karena Pak Guru juga punya harapan, kamu juga punya harapan ya. Kamu harapannya apa besok jadi apa? Menjadi murid yang disiplin dan melaksanakan piket kelas dengan rajin. Oke, seperti itu ya. Besok jangan diulangi lagi. Kamu kalau pulang jangan terburu-buru agar kamu tidak lupa melaksanakan piket. Begitu ya? Ya. Ya sudah, sekarang kamu boleh kembali kelas. Terima kasih Pak. Nah, terakhir Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer untuk menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya. Terima kasih. Sekian Bapak Ibu guru, guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Nah, sebelum saya tutup mungkin ada tanggapan, monggo terkait materi, karena ini hanya sekilas. Saya mau pelajari materi ini sampai jungkir balik Pak. Sampai jungkir balik perlu perjuangan yang luar biasa. Saya menyampaikannya hanya seperempat tamat, seperti itu. Seperempat tamat. Tapi mudah-mudahan ya memang ketika pendidikan guru penggerak, apalagi tentang mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu walaupun sebetulnya melelahkan, tetapi saya juga banyak sekali ilmu-ilmu di pendidikan guru penggerak itu yang memang baik pesannya, seperti itu. Seperti yang hanya saya sampaikan hanya sekilas, tapi itu memang ternyata bagus materinya. Walaupun memang ya kita untuk melaksanakan atau melalui pendidikan penggerak itu ya luar biasa, memang perlu perjuangan. Tetapi yang namanya proses, karena mau bagaimana lagi, karena kita memang sudah program pemerintah, kita sebagai guru juga memang perlu kita dalam pembelajaran melakukan hal-hal yang intinya untuk perbaikan kualitas pembelajaran, memaksimalkan peran kita sebagai seorang guru kepada anak maupun kepada rekan guru lain. Monggo sebelum saya tutup mungkin ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Priyadi yang terhormat, rekan-rekan guru dan karyawan yang saya hormati, langsung saja saya memberikan tanggapan dari pemaparan Pak Priyadi, di mana Pak Priyadi ini muncul dari SD Kaliburu sebagai guru penggerak. Dalam presentasi tadi kita tergugah, jadi mari kita ikuti langkah-langkah dari Pak Priyadi, di mana di dalam mengajar kita setiap hari untuk mengadakan perjanjian kelas, sehingga nanti apa-apa yang kita sepakati dengan anak-anak
Kalau dilaksanakan setiap hari, saya kira kelas akan menjadi lebih kondusif dan pembelajaran akan lebih tertib. Sekian tanggapan saya, mudah-mudahan Pak Priyadi sukses, dapat selamat dan mencapai cita-cita yang diidam-idamkan sampai puncaknya menjadi kepala sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sano yang telah memberikan tanggapan tentang pemaparan diseminasi tentang budaya positif, sekaligus juga memberikan motivasi kepada diri saya untuk selalu bersemangat dalam segala kegiatan, utamanya dalam kegiatan guru penggerak. Cukup nih Bapak Ibu, ada tanggapan lagi kiranya dari saya awal sampai akhir memberikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ini adalah salah satu kewajiban dari saya karena mengikuti program guru penggerak. Bukan maksud saya untuk menggurui atau memberitahu, ini hanya sebatas sharing karena kebetulan pada saat ini saya kebetulan sedang melaksanakan guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depan kita masih bisa bersama di sini berganti peran. Pada saatnya mungkin nanti Bapak Ibu yang pada posisi saya juga hanya akan bisa mendukung dan mendoakan, itu yang utama. Kemudian mudah-mudahan juga apa yang saya pelajari di guru penggerak itu memberikan berkah manfaat untuk anak-anak dan utamanya juga untuk saya pribadi dan sekolah pada umumnya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya Sarno, rekan sejawat dari Pak Priyadi, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas proses diseminasi tentang pelaksanaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Priyadi tentang budaya positif sangat bermanfaat bagi kami. Pemaparan tentang macam pelaksanaan dan evaluasi budaya positif di kelas atau di sekolah. Harapan mudah-mudahan budaya positif dapat terlaksana dengan baik di SD Negeri Kaliburu. Dan mudah-mudahan Pak Priyadi dapat mengikuti pelatihan ini dengan lancar sampai akhir nanti. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.